Jadi setiap manusia itu ada dua potensi, hal yang baik dan yang buruk. Itu saling tarik menarik di situ ya. Nah, ujiannya sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Makanya mana yang jauh lebih dominan antara potensi baiknya, takwanya, atau potensi buruknya. Disitulah akan melahirkan pahala. Kalau seseorang itu potensi baiknya dikembangkan dengan ilmu, kemudian dijaga, hidup dengan orang-orang soleh, maka dia lebih dominan potensi baiknya, takwanya. Disitulah akan melahirkan kebaikan-kebaikan, melahirkan pahala. Bahkan dulu pernah kita singgung bahwa orang yang seperti itu bisa jauh lebih baik daripada malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 70 dan juga surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 31 tentang penciptaan malaikat. Nah, kemudian siapkan catatannya, pendengaran, penglihatan, utamanya hati, agar apa yang akan kita pelajari jauh lebih berkah, khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ridhonya kita bisa bertemu lagi melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir, dan alhamdulillah kita masih mengkaji tafsir dari surat Al-Balad. Sudah sampai pada ayat yang ke-7 ya. 9 ya. Ayat sampai ayat yang ke-9. Sekarang masuk pada ayat yang ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, ilmu dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Mari kita buka terlebih dahulu surat Al-Balad. Seperti biasa kita baca dari ayat 1 sampai nanti ayat yang ke-10, terjemah, kemudian kita masuk pada tafsir dari ayat yang ke-10-nya. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahun najdain.
A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, siapa Allah ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi maha penyayang. La uqsimu aku bersumpah, benar-benar bersumpah bihadzal baladi dengan negeri ini, Makkah. Wa anta dan kamu Muhammad hillun bertempat tinggal bihadzal baladi di negeri Makkah ini. Wa walidin demi orang tua, ayah. Wa ma walada dan wa ma walada demi anaknya. Laqad khalaqna sungguh kami telah menciptakan siapa? Al-insana seluruh manusia. Fi kabadin dalam susah payah. Ayah sabu apakah manusia punya anggapan allai yaqdiro sesungguhnya sama sekali tidak ada yang mampu alaihi atas dirinya ahadun seseorang. Yaqulu dia berkata, ahlaktu aku telah hancurkan, telah habiskan malan harta lubadan yang sangat banyak. Ayah sabu apakah manusia punya anggapan alam yarahu sungguh sama sekali tidak ada yang melihatnya ahadun seseorang. Alam naj'al lahu ainain tidakkah kami telah menjadikan lahu bagi manusia ainain dua mata untuk memandang. Walisanan dan wawunya waw ataf dan bukankah kami telah menciptakan bagi manusia lisanan lidah untuk merasa, mencicipi, memperjelas, berucap. Wasyafatain dan dua bibir. Wahadaina dan bukankah kami telah menciptakan bagi manusia, bukankah kami telah memberikan hidayah kepada manusia an-najdain dua jalan. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9 alhamdulillah sudah kita pelajari bersama, dan Ibnu Katsir ketika membahas ayat yang ke-10 beliau memberikan satu judul At-tamyizu bainal khairi wasyarri ni'matun. Nah, ini supaya kita sadar. At-tamyiz perbedaan, pemisah antara yang baik dan yang buruk, dipisahkannya antara yang baik dan yang buruk, nikmatun itu sebuah kenikmatan tersendiri. Ya. Coba kalau Allah tidak memberikan penjelasan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang maslahat untuk kita, mana yang madorot untuk kita, sehingga kita selalu jatuh pada sebuah kesalahan. Tapi dua jalan itu Allah ciptakan agar seimbang. Ya. Dalam hidup ini agar seimbang, balance. Ya. Kalau baik semuanya itu tidak dikatakan dunia. Kalau buruk semuanya itu tidak dikatakan kehidupan di dunia. Semuanya menjadi sebuah nikmat kalau disikapi dengan ilmu. Makanya Ibnu Katsir mengatakan wahadainahun najdain. Ya. Dan kami kata Allah memberikan petunjuk di sini kata ganti orang ketiga tunggal manusia maksudnya. Dan kami berikan petunjuk kepada manusia an-najdain dua jalan. An-najdain kata Ibnu Katsir at-tariqain. Ya, tariqain dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri, qala Sufyan Ats-Tsauri berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri an Asim dari Asim. Nah, ini mu'an'annya
jalur periwayatannya. An Zurri an Abdillah, dari Zurri dari Abdillah. Abdillah siapa di sini? Huwa ibnu Mas'ud. Yang dimaksud Abdullah di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengomentari, menafsirkan wahadainahun najdain, qala al khaira wasyarra, yaitu kami, Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya memberikan petunjuk dalam kehidupan manusia secara keseluruhan, al khaira wasyarra, diberinya jalan baik dan jalan yang buruk. Wa kadza, demikian rawa meriwayatkan, wa kadza ruwiya, demikian juga pendapat ini diriwayatkan, an aliyin dari Ali, wa ibni Abbas dan dari Ibnu Abbas, wa Mujahid dan Mujahid, wa Ikrimah dan Ikrimah, wa Abi Wa'il wa Abi Shalih wa Muhammad bin Ka'ab. Jadi pendapat tentang an-najdain itu adalah kebaikan dan keburukan. Ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, demikian juga sama Ibnu Abbas dari kalangan sahabatnya, kemudian Mujahid, ulama tafsir, Ikrimah juga sama berpendapat yang sama, Abu Wa'il, Abu Shalih dan Muhammad bin Ka'ab juga sama. Wadduhaq wa Atha al-Khurasani, jadi sama pendapatnya demikian. Kami memberikan kepada manusia dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, coba kita lihat di dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surat Al-Insan ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqna, sungguh kami di sini Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqna, telah menciptakan apa? Al-insana, manusia, min nutfatin, dari setetes nutfah, sperma, amsyajin, yang bercampur, ya, sperma, nutfah, sperma, ovum, bercampur, nabtalihi, yang kami terus akan menguji manusia, faja'alnahu, sehingga kami jadikan manusia itu sami'an, bisa mendengar, basiro, bisa melihat. Dalam tafsirnya, amsyajin nabtalihi, kami uji manusia itu dengan perintah dan larangan, sehingga kami jadikan bisa mendengar, bisa melihat. Nah, kaitan dengan pembahasan ini, ayat ketiganya, inna, sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala, hadaina, telah memberikan petunjuk, kepada manusia, as-sabila, jalan yang jelas. As-sabil di situ jalan yang benar, ya, jalan yang benar, jalan kebenaran, jalan keburukan diperjelas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imma syakiran, ada juga yang mau bersyukur, wa imma kafuro, ada juga yang kufur. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam ujiannya berupa perintah dan larangan. Dalam surat Al-Mu'minun surat Al-Mu'minun surat keberapa? 23. Naam. Al-Mu'minun ayat 115. Bentar, saya cari lagi satu ayat lagi.
Sudah ketemu Al-Mu'minun? Nah. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah, catat aja dulu ya. Surat Al-Qiyamah, surat yang ke ibu-ibu biasanya. Kenapa nggak jawab? Ya biasanya jawab ibu-ibu. 75. Pada ayat 36. Pada ayat 36-nya. Kita lihat dulu dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa Rabbul arsyil azim." Sahihkah? Naam. 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Di garis bawahi yang kalimat abathanya. Afahasibtum, apakah kalian manusia punya anggapan annama khalaqnakum abatha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian abatha, ditinggalkan begitu saja ya. Abasa itu tidak punya tujuan ya. Padahal Allah punya tujuan dalam penciptaan manusia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sungguh kalian itu kepada kami di sini Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kalian punya anggapan bahwa kami menciptakan kalian tidak punya tujuan? Dan apakah kalian, wawunya kan waw atof itu. Wa annakum di situ, wa afahasibtum annakum ilaina la turja'un, begitu ya. Dan apakah kalian punya anggapan pula sungguh kalian kepada kami tidak akan dikembalikan? Nah, jadi seperti teori Darwin ya, bahwa orang hidup kemudian mati, setelah mati ya sudah tidak ada lagi kehidupan ya. Itu kan bahaya pemahaman itu. Nah, Allah menciptakan manusia punya tujuan. Allah mematikan manusia ada tujuan besar ya. Ada hisab di sana. Makanya dua kalimat ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istifham ingkari. Jadi pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian manusia punya anggapan sungguh kami menciptakan kalian tidak punya tujuan? Punya tujuan. Apa? Allah berikan ujian berupa perintah dan larangan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan lahirnya dosa dari dua. Sebagaimana ibu bapak kita dahulu ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah, yaitu siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Dikeluarkan dari jannah karena sebuah pelanggaran, melanggar larangan. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Kata Allah, wahai Adam dan istrimu, jangan kamu dekati pohon ini. Ini kan larangan dan itu ujian dalam hidup ya. Tapi malah mendekatinya, fatakuna minadh zalimin, sehingga kamu masuklah bagian dari orang-orang yang zalim. Akhirnya dikeluarkan dari surga, dari jannah. Ini namanya melanggar larangan. Begitu pula yang kedua, iblis juga melanggar perintah. Kata Allah dalam banyak ayat, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 34 sampai ke bawah. Kemudian juga dalam surat ke-7 Al-A'raf ya, dari sejak ayat ke-9 ya, terus sampai ke 10, 11, 12. Di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan malaikat, kemudian di situ juga ada iblis di dalam jannah,
Untuk apa? Sujud atas perintah Allah. Allah yang merintahkan. Sujud kepada Adam untuk menghormat kepada Adam. Malaikat semuanya melaksanakan perintah Allah. Sujud menghormat kepada Adam. Kecuali satu iblis. Iblis tidak mau. Aba, dia sombong, enggan, wastakbaro, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk dari golongan kafir. Lahirnya dosa itu satu dari perintah, yang kedua dari larangan. Sama-sama melanggarnya. Satu melanggar perintah sebagaimana tadi iblis. Jadi dosalah iblis. Kemudian yang kedua melanggar larangan. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam. Itu ujian, ya. Allah berikan jalan kebenaran. Oh, ini perintahnya. Ini bahayanya. Ini larangan, jauhi. Itu ujian, ya. Makanya dalam surat Al-Insan tadi yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Orang yang mau bersyukur itulah yang mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jangan terbalik, ya. Kalau menjadi kafura wa imma kafura, melaksanakan larangan kemudian dia menjauhi perintah, ya, akhirnya melanggar. Larangan dilanggar, perintah juga dilanggar, sama-sama melanggarnya. Nah, jamaah rahimakumullah, di situ dikatakan nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, ujian hidup ini. Begitu pula di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita lihat surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat yang ke-36. Itu juga Allah bertanya, pertanyaannya dengan istifham ingkari, ya. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena ini tujuannya untuk menggugah, ya, sindiran, supaya mengingat lagi MOU dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ayah sabul insanu, apakah manusia ini punya anggapan ayyutroka, gubrag ke alam dunia, lahir ke dunia, ayyutroka sudah, ditinggalkan begitu saja. Sudah dalam tafsir yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, lam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'ani anna sudah la yu'maru wala yunha. Kata Imam Syafi'i, lam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'ani anna suda la yu'maru wala yunha. Kata Imam Syafi'i menjelaskan tentang kalimat sudah dalam ayat itu, lam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'an anna sudah la yu'maru wala yunha. Saya catat semua kalimatnya. Lam yakhtalif, tidak ada perbedaan pendapat, kata Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang tidak ada perbedaan pendapat? Ahlul ilmi bil Qur'an, para ahli ilmu tentang Al-Quran. Maksudnya adalah ulama tafsir. Tidak ada perbedaan para ahli ilmu Quran di dalam menjelaskan anna sudah, sesungguhnya kalimat sudah pada ayat yang sedang kita nikmati itu la yu'maru wa la yunha, ya. Tidak diperintah, tidak dilarang, ya. Berarti maknanya ayah sabul insanu ayyutroka sudah, apakah manusia itu punya anggapan ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian hidup di dunia, la yu'maru wa la yunha, ya, tidak diberikan perintah, tidak juga dilarang. Begitu, punya anggapan begitu. Jadi hidup sekedar hidup saja? Tidak, ya. Tapi punya tujuan besar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam rangka ibadah kepada Allah, Allah jelaskan wahadainahun najdain, supaya kamu selamat dalam hidup ini. Allah berikan dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Nah, jalan kebaikan dan keburukan itulah syakira. Ada yang memang dia ilmui, kemudian dilaksanakan dalam kehidupannya. Oh, ini benar, al-haq, dia kerjakan. Oh, ini perintah, dia kerjakan. Oh, ini larangan, oh, dia jauhi. Ya. Kalau kebalik, perintah dilanggar, larangan juga dilanggar. Itu namanya wa imma kafuro. Ya, dia termasuk orang yang kufur. Nah, makanya disinilah pentingnya kita harus memiliki ilmu, karena dengan ilmu itu memperjelas dan mempertegas jalan mana yang benar, mana jalan yang buruk. Bisa dipahami maksudnya ini kalimat ya, begitu. Jadi ayah sabul insanu ayyutroka suda. Karena pada hakikatnya mayoritas manusia banyak yang lupa ya. Kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya tujuan besar. Di dalam surat Al-Kahfi juga sama. Kalau tidak salah ayat 29, coba kita cek. Surat 18 ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ada? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Wakul, dan katakanlah olehmu Muhammad, kalau dipisahkan wakul. Kalau ayat diawali dengan kul, ini persoalan prinsip. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya. Ini juga sama. Wakul, dan katakanlah olehmu Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Al-haq, kebenaran, mir rabbikum, itu sumbernya dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah jelaskan ini jalan yang benar, ini jalan yang buruk, ini jalan yang maslahat untuk kehidupan kamu, ini memadorotkan kamu ya. Ini kerjakan, ini jauhi, ini perintah, ini larangan. Itu disebut al-haq ya. Dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa saja orang yang berkehendak ya silahkan. Kalau mau ngambil jalan yang benar, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang kehendaknya untuk membangkang ya silahkan kufur ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita gitu ya. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Surga Allah yang punya, neraka Allah yang punya. Ketika kita bertambah iman mengambil jalan yang maslahat dalam kehidupan, jalan yang benar, itu tidak pernah menambah kegagahan, kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bertambah. Dan begitu pula ketika kita membangkang, kufur, mengambil jalan yang keliru, itu tidak pernah berkurang juga ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya tidak pernah berkurang. Karena Allah tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Makanya kalimatnya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur ya. Kalau kita beramal soleh menjadi orang mukmin, manfaatnya buat kita. Dan kalau kita membangkang, bermaksiat, melakukan kekufuran, kefasikan, efek dari perbuatan kefasikan, kekufurannya juga kembali kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian juga dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat ke-7 coba kita cek ya, khawatir keliru. Al-Hasr itu surat ke berapa?
Oh, maaf, Al-Isra kok Al-Hasr. Al-Isra surat ke-17 ayat ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kembali efek dari perbuatan baiknya kepada kalian. Wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, maka efek dari keburukan juga kembali kepada kalian. Begitu pula di dalam surat Az-Zariyat. Jangan Az-Zariyat, yang dekat saja 21. Al-Anbiya. Ujian bagi kita, kebaikan, keburukan, ujian. Perintah, larangan itu ujian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah ketemu? Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sudah ketemu? Nah. Ayat 35 Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat 35. Khamsa wa thalathin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sering kita dengar, ya, ada yang memang kalau lagi ceramah, apalagi tabligh akbar, ya, itu kalau tidak apik nikmat dengan suara lantangnya kalau tabligh akbar, ya. Tapi banyak yang sebagiannya, ya, yang tidak apik dalam menerjemahkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mati. Benar gak terjemahan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Mana yang benar? Nah, setiap jiwa itu akan mati. Yang kedua, setiap jiwa itu pasti akan mati. Mana yang benar? Nah, ini ragu-ragunya, gerenyam itu. Kalau jawab gerenyam itu ragu-ragu. Kecuali kalau perempuan ketika mau dihitbah, ya, dipinang. Kata Nabi kan sukutuha idnuha, diamnya itu adalah mengizinkan, ya, gitu. Gimana nak, sudah siap dipinang oleh Mas Agus? Diam aja, gerenyam itu tandanya nerima, ya. Nah, ini bukan akhwat atau gimana, mau pilih yang mana? Bener nggak dua-duanya itu atau salah? Di situ, wah, ini ada yang jelas pasti akan mati, ya. Pasti akan matinya iya, tapi dalam menerjemahkannya ada hak kalimat di situ yang ternodai, ya. Kalau terdolimi terlalu ini ekstrim, ternodai. Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, ya. Dha'iqah itu dzauq, ya. Kalimat dha'iqahnya dha'iqatul maut. Nah, dha'iqah itu dari dhaqa yaduku, merasakan, ya. Setiap jiwa, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang munafik, yang fasik, yang mukmin, yang muhsin, semuanya itu punya cara dalam merasakan, ya. Jadi dha'iqah tuh setiap jiwa merasakan kematian. Semuanya mati, iya, tapi hilang ruh dari jasadnya, dilepaskan oleh malaikatul maut. Tapi setiap orang berbeda-beda dha'iqahnya. Dalam merasakan rasa ketika dipisahkan ruh dari jasad itu enggak sama, gitu. Dha'iqah. Ada yang, ya, meronta-ronta, ada yang tenang, ada yang ditalkin mudah, ada yang mau ditalkin dia mengucapkan sendiri la ilaha illallah. Itu namanya dha'iqah, ya. Nah, kalau diterjemahkan setiap jiwa pasti akan mati, ya, semuanya juga akan mati, tapi makna dha'iqahnya itu enggak ada. Kalau diterjemahkan setiap jiwa itu pasti akan mati, kullu nafsin mayyitun, itu sudah cukup, nggak pakai dha'iqah.
Nah, di situ ada ijazul Qur'annya, begitu sangat mendidik Allah Subhanahu wa taala setiap kata yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kita tidak ke sana. Ini karena ayatnya bersambung dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Karena kata Nabi bahwa inna lil mauti lasakarat. Ya. Sungguh pada kematian itu ada sakarat. Nah, itu sakarat itu dha'iqah ya. Jadi rasanya berbeda satu dengan yang lainnya dan dikembalikan kepada kualitas amal salihnya dan tentu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang yang banyak amal solehnya tapi kemudian kematiannya berat gitu. Itu bukan tidak baik ya. Dha'iqahnya tuh berat rasa ketika sakaratul mautnya. Tetap dikatakan husnul khotimah karena selalu ada hikmah bagi kita orang mukmin yang hidup. Tidak tahu di balik itu Allah ngasih rahasia apa kepada hambanya. Dia ahlul masjid, orang baik, tapi ketika sakaratul mautnya terlihat sakaratnya berat sekali. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar kepada hamba yang menikmati menghadapi sakaratnya itu begitu berat karena diakumulasikan ya dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukannya dihapus di situ sehingga sudah masuk ke alam barzah sudah tidak punya dosa lagi. Ya. Begitu. Nabi itu kan termasuk yang sangat berat ketika sakaratul mautnya ya. Karena Nabi itu ujiannya besar, menanggung sekian umat ya gitu. Sehingga Allah tumpahkan nanti sesempurna mungkin kenikmatannya di alam barzah dan nanti ketika di akhirat ya. Taib, itu namanya dha'iqah. Tapi ada juga waktu saya ke Kalimantan Barat ya, dari Pontianak kemudian ke Singkawang sampai ke ada namanya Selakau, dari Selakau sampai ke Sambas. Ke Sambas ada perbatasan Indonesia Malaysia. Di situ ada Pulau Keramat namanya, Pulau Keramat. Nah, camatnya Pak Haji Suhud, nggak tahu masih hidup apa enggak, udah lama nggak kontak-kontak ya. Beliau orang baik ya. Mayoritas kafir di sana, tapi alhamdulillah camatnya Muslim. Beliau bercerita, ustaz, ya ustaz kan di sana nggak ada ustaz. Kalau mau dipanggil ustaz ke sana, ustaz, saya ini kalau ada rakyat saya yang meninggal, itu pasti saya dipanggil gitu. Saya sudah banyak sekali katanya, setiap hari itu didatangi oleh para misionaris supaya saya keluar dari Islam. Hampir saya ini keluar dari Islam, tapi Allah punya cara. Bagaimana supaya saya tetap di atas keislaman saya, dan ini adalah harga mati kata dia. Apa Pak Haji, saya tanya. Allah punya cara dengan rakyat saya yang meninggal, orang muslim yang awam itu tenang, awam loh Ustaz katanya. Ustaz aja kesini lihat sendiri kan awam gitu ya. Kan saya kesana ngajari ngaji, sholat apa di pedalaman itu. Nah tapi kematiannya Ustaz tenang ya, karena ada 2 kalimat syahadat jadi harganya mahal di sisi Allah. Tapi kalau orang kafir ya atau non muslim bahasa lainnya yang kurang bersahabat, kafir ya, bahasa kafir, orang kafirnya ini pokoknya nggak pernah ada yang tenang kematiannya kata dia. Disitulah saya ngambil kesimpulan, memang Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi banyak misionaris ke rumah juga, namanya camat kan pejabat ya. Saya nggak tertarik sekarang, cuma hampir saja. Tapi setiap ada yang meninggal orang kafir gitu, apapun agamanya, di sana kan animisme dinamisme masih kuat gitu. Dia bercerita ada yang meninggal itu, saya kan kantor beliau itu dekat di perbatasan. Jadi pagi hari jam 8 itu dari rumah sebelum ke kantor diundang lah sama orang kafirnya itu. Pak Haji, ini bapak saya meninggal katanya gitu. Cek si kafir lempeng ya, kafir bapak saya meninggal. Pas dilihat itu lagi meronta-ronta menghadapi sakaratul maut itu. Ya, kan di videonya dilihatkan.
Itu meronta-ronta sampai ngeri gitu. Akhirnya dimasukkan ke kamar, dikunci dari luar. Sudah. Pak Haji ke kantor aja dulu katanya. Nanti kalau udah mati saya kasih tahu lah katanya. Lempeng weh si kehead kafir. Ya, lempeng weh. Nah, menjelang duhur dikasih tahu ke Pak Haji Suhud. Didatangi karena di sana itu biasa kalau ada yang meninggal orang non muslim, orang kafir itu begitu. Nggak boleh masukkan ke kamar, nggak boleh ada yang buka kecuali orang yang dihormati di situ, pejabat, Pak Camat. Pas dibuka, Ustaz, ngeri sekali kata beliau. Mata melotot, terus ini sudah mengeras, mungkin sedang menghadapi dahsyatnya, sakitnya disayat-sayat, ya seperti disayat-sayat oleh sekian bilah pedang ketika ruhnya dipisahkan dari jasadnya. Ya, gitu. Itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan saya kata beliau agar tetap di dalam Islam. Ya. Tapi kalau orang Muslim meskipun awam nggak ada yang begitu, nggak pernah kata beliau saya lihat seperti itu. Kalau dia meninggal, ya. Saya kan di daerah Santaban masuk pakai perahu yang cukup 2 orang itu, ya perjalanan sekitar 30 sampai 40 menit. Ya. Kalau di sini kan lihat kebun binatang, oh buaya tuh begitu tenang. Kalau di sana, oh masya Allah. Nah, makanya kata ajudan dari Alung Simun itu panggilan orang sana Alung, tokoh lah, kepala suku gitu. Ustaz, jangan banyak bicara, dikirlah katanya. Ya, dikir, ditanya ke dia sama dia nggak jawab juga. Pas difoto pias, ya. Kanan kiri lihat buaya, ngeri ya, masya Allah. Tapi kita senangnya apa? Banyak yang masuk Islam ke sana, gitu. Banyak yang masuk Islam, termasuk kepala sukunya. Taib, barakallahu fikum, kita lanjutkan dulu. Tadi sampai mana? Kok sampai buaya juga? Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setelah itu ada kalimat di bawahnya, wa nabluukum, di situ pakai continuous tense, pakai fi'il mudhari. Wa nabluukum, ya diingat, dan kami di sini Allah Subhanahu wa taala terus-menerus akan menguji kalian. Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dan kebaikan. Apa? Fitnah, sebagai ujian, ya, sebagai ujian. Wa ilaina, dan kepada kami, turja'una, kalian dikembalikan. Imam Ahmad mengatakan bahwa orang mukmin itu harus memiliki 2 hal, syukur dan sabar. Ketika beliau menjelaskan tentang sabar, kenapa kata Imam Ahmad? Ada 90 ayat kurang lebih dalam Al-Quran, perintah sabar itu banyak. Isbiru wasobiru wasbir nafsaka ma'alladina tad'una rabbahum. Nah, dan sekian ayat yang lainnya tentang sabar. Beliau menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 bagian dalam menghadapi ujian. Jawabannya sabar semuanya. As-sabru alat ta'ah, sabar di atas ketaatan. Ketaatan 2 yang sedang kita pelajari itu, yaitu al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini sabar dalam menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar juga sama. Sabar di dalam menekan diri, menjauhi peluang-peluang maksiat. Karena makna dari sabar itu adalah habsun nafsi, ya, menekan jiwa,
untuk menjauh dari peluang berbuat maksiat. Baru yang ketiga adalah as-sabru anil adza atau musibah. Atau al-masaib. Sama sabar jawabannya. Sabar, ya, sabar di atas ketaatan. Ini yang kita kaji. Ada perintah, ada larangan, ya. Ada kebaikan, ada keburukan. Itu kalau diilmui jadi sebuah kenikmatan, ya. Sebagaimana judul dari Ibnu Katsir itu. Sabar dari maksiat. Ada peluang maksiat, tekan diri, enggak, ya, jauhi. Sabar. As-sabru anil adza al-masaib. Ini masaib. Masaib itu jamak dari musibah, masaib. Ada sabar dari ujian. Mungkin ada musibah-musibah, ya. Sabar. Dan ujian itu bentuknya kan ada dua, ya. Ada makasib, ada mawahib. Kalau makasib itu memang kita tahu gitu, kalau kita kerjakan itu ujiannya seperti ini, pengorbanannya seperti ini. Nah, itu namanya makasib, ya. Sudah tahu gambarannya, kalau saya lakukan begini, wah ujiannya begini. Kayak beginilah. Orang kalau ibu-ibu lah yang mau melahirkan misalkan. Saya udah tahu kalau hamil itu berat ujiannya, ya. Tidur berkurang. Kemudian gerak juga berkurang, sudah tergambar. Kalau melahirkan juga antara hidup dan mati. Kadang juga orang lain bisa saja menimpa kita, disesar mungkin, atau lancar persalinannya. Itu sudah tergambar gitu. Tapi ditempuh juga gitu. Nah, ini sudah tahu pengorbanannya, sudah tahu efek-efeknya seperti itu, tapi dilakukan saja. Makanya wajar kalau orang yang sedang persalinan kemudian meninggal mendapatkan nilai mati syahid, ya, karena dia mendapatkan pahala lebih, ya, dari ujian yang makasib gitu. Kan ada ibu-ibu terlambat menikahnya, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lagi hamil. Ustadz, doakan biar lancar, kata dokternya harus disesar. Saya bilang, kalau sains itu, dokter itu ilmunya tidak pasti. Meskipun itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pasti adalah takdir Allah. Sudah, berdoa saja, ya. Nah, akhirnya hampir disesar, nggak jadi. Dari sekian orang yang berdoa, mungkin ada sekian orang yang tulus, ikhlas dan bersih hidupnya dikabulkan. Hampir disesar, tidak jadi disesar. Kabulkan doanya. Lancar. Ripuh itu luar biasa ujian. Tengok, alhamdulillah. Doakan Ustaz, kapok mau boga anak lila siji we cenah. Kapok bilangnya. Ya, sudah aja. Belum 1 tahun, baru 7 bulan ngaji. Alhamdulillah Ustaz nuju deui. Dia tahu ujiannya begitu, hamil, kelahiran. Tapi ditempuh juga gitu. Nah, itu namanya ujian makasib. Ada ujian yang bersifat kedua, mawahib. Ya, mawahib itu nggak tahu kalau itu akan terjadi gitu, nggak tahu, ya. Jalan itu lempeng, bagus, bersih, tapi ketika lewat kemudian ada yang lempar sesuatu kena, kita cedera. Kan tidak tahu sebelumnya kalau itu akan terjadi. Itu juga sama, ujian bersifat mawahib. Nah, kata Imam Syafi'i ketika ditanya mana yang lebih besar pahalanya antara ujian yang bersifat mawahib apa makasib? Kata beliau, ujian makasib yang lebih besar pahalanya. Karena sudah siap hati, sudah tahu itu akan terjadi, ya. Pengorbanannya seperti ini, nanti kalau saya lakukan ini, ujiannya sudah tergambar akan begini. Orang yang berjihad, itu sudah tahu pasti ketika berjihad itu kan, antara hidup dan mati itu dekat kematian itu. Ya, harus mengorbankan jiwanya, hartanya, darahnya, ya, waktunya gitu. Sudah tahu pasti namanya
di dunia jihad ketika peperangan seperti itu. Tapi demi membela agama tetap saja ditempuh jalan itu. Nah, ketika ditempuh kita lakukan amal itu, maka menjadi pahalanya jauh lebih besar dibandingkan yang mawahib ya, karena sudah siap hati sebelumnya. Mestinya kan sudah tahu resikonya begitu, kenapa ditempuh gitu ya. Kenapa ditempuh? Nah, ini namanya ujian mawahib dan makasib. Dan itu sama-sama ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada manusia atas penciptaan manusia dan anugerah di dalam penciptaan itu. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali, termasuk Ibnu Qayyim juga, Abul Faros Al-Jauzi, Imam Abul Faros Ibnu Al-Jauzi, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Abul Faros Ibnu Al-Jauzi. Di dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus mengatakan satu-satunya surat yang diawali dengan sumpah terbanyak sampai 11 sumpah itu dalam surat Asy-Syams. Pada sumpah yang ke-10 dan 11 Allah mengingatkan tentang sumpah terhadap penciptaan tubuh manusia. Ya, kalau di awal kan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talah itu mahakaryanya yang besar-besar dijadikan sumpah. Nah, pada sumpah yang ke-10 11-nya wa nafsiu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberi potensi memang untuk berbuat baik, diberi potensi untuk berbuat buruk. Jadi setiap manusia itu ada dua potensi, hal yang baik dan yang buruk. Itu saling tarik menarik di situ ya. Nah, ujiannya sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Makanya mana yang jauh lebih dominan antara potensi baiknya, takwanya, atau potensi buruknya. Disitulah akan melahirkan pahala. Kalau seseorang itu potensi baiknya dikembangkan dengan ilmu, kemudian dijaga, hidup dengan orang-orang soleh, maka dia lebih dominan potensi baiknya, takwanya. Disitulah akan melahirkan kebaikan-kebaikan, melahirkan pahala. Bahkan dulu pernah kita singgung bahwa orang yang seperti itu bisa jauh lebih baik daripada malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 70 dan juga surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 31 tentang penciptaan malaikat. Nah, kemudian sebaliknya kalau orang ini potensi buruknya jauh lebih dominan karena Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya yang menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan sebagai ujian, ya, itu tidak dipelajari, malah menjauh, akhirnya lebih dominan hal yang buruknya. Ketika hal yang buruk, potensi buruknya jauh lebih dominan, maka akalnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang seperti ini jauh lebih buruk, lebih hina daripada binatang ternak. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dimaksud dari wahadainahun najdain. Selalu Allah berikan dua jalan, jalan yang baik, jalan yang buruk. Ujian berupa perintah, ujian berupa larangan. Itu saja sementara yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Yang sedikit ini semoga berkah, yang sedikit ini semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Dan saya doakan mudah-mudahan kemarin yang 9 Tasu'a dan Asyura yang 10 diterima menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang saum ya. Terus juga mungkin ada di antara kita yang 10 11 ada, atau yang ketiga-tiganya 9 10 11. Itu jangan disia-siakan, karena sebelum adanya Ramadan diwajibkan, itu Asyura diwajibkan terlebih dahulu. Hadir Ramadan baru ya statusnya menjadi sunnah ya. Terus jangan jadi alasan Ustaz aduh hapunten kamari teu tiasa kalaksanakeun atuh gentos we ku ayamul bid ya. Ayamul bid kan tidak terikat dengan urutan. Memang yang lebih afdal adalah 13, 14, 15. Ini mumpung masih Muharram ya, lipatan pahalanya lebih kalau kita melaksanakan sunnah termasuk ayamul bid. Kalau kemarin 9, 10, nah bisa Senin Kamis niatnya ketika Asyuranya kan. Senin juga niat Asyuranya. Nah 11-nya bisa juga menyelisih Yahudinya, dan juga bisa niatnya 2 kalau sama-sama sunnah, yaitu
Ayamul bid juga. Ayamul bid itu kan bisa tidak selalu 11, 12, 13 atau 12, 13, 14 atau 13, 14, 15. Tidak selalu begitu berurutan. Bisa 10 awal ambil satu, 10 hari kedua ambil satu, kemudian 10 akhir terakhir ambil satu hari. Apalagi kalau ngambilnya pas hari Senin dan Kamis ya, bisa meniatkan dua amalan saum yang sama-sama statusnya sunnah, sehingga satu kali mendayung dua pulau terlampaui ya. Sekali mendayung tenggelam jangan. Sekali dalam satu saum dua niat selama sama-sama sunnah boleh. Tapi masih ada waktu yang kemarin tidak saum sunnah Taswa Asyura, masih ada untuk menggantinya dengan Ayyamul Bid mumpung masih Muharram gitu ya. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.